Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau menghendaki kami semua sampai mengenal Putramu Yesus Kristus dengan hati yang murni, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang lembut, sehingga kami mampu dan dimampukan untuk bukan hanya mendengar, tapi menjalankan dan menghayati sabda Putramu yang adalah benih yang Kau tanam dalam hati kami. Bantu kami ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu dan Bunda Maria yang selalu mendoakan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini bercerita tentang perumpamaan penabur. Sang penabur menaburkan benih di tanah yang subur dan menghasilkan berlimpah-limpah. Tapi dalam perjalanan menabur itulah ada benih yang jatuh di tanah yang semak berduri. Ada benih yang jatuh di bebatuan. Dan ada tanah yang jatuh justru hanya di batu saja. Nah, ternyata ada benih yang tumbuh subur, ada benih yang tumbuh cepat tetapi mati juga cepat, dan sama sekali tidak tumbuh. Inilah jenis hati kita manusia yang mendengarkan sabda, mendengarkan kebaikan, mendengarkan nilai-nilai kebaikan, tetapi ada yang cepat bertumbuh besar, berkembang, ada yang tidak. Ada yang sama sekali tidak. Meskipun ditaburkan, tidak berpengaruh. Nah, itulah kita semua. Dan Tuhan ingin supaya sebetulnya kita bertumbuh berbuah, menghasilkan buah yang berlimpah-limpah, bahkan 100 kali lipat. Nah, kita jenis apa dalam hidup kita ini? Kemungkinan kita adalah kombinasi dari ada bagian tanah yang subur, ada bagian di mana kita seringkali gelisah, ada bagian di mana kita sama sekali keras kepala dan tertutup sama sekali terhadap kabar gembira. Nah, apakah demikian? Mungkin kombinasi dari semua itu. Ada saat-saat kita terbuka, ada saat-saat kita tertutup, ada saat-saat kita sama sekali tidak mendengarkan dan tidak mau mendengarkan. Itulah, saudaraku terkasih, kita semua mau bertumbuh berkembang atau tidak. Tergantung kita sendiri yang mau menerima sabda itu dalam hati dan hidup kita. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, Yesus mengatakan kalau kamu punya telinga untuk mendengar, mendengarkan. Dan ternyata ketika orang ada batu, ada duri, itu orang menjadi sulit mendengarkan. Dia punya dunianya sendiri, dia punya kesibukannya sendiri dengan batu, dengan duri yang meminta pemenuhan. Orang yang jadi punya dunia sendiri, bisa juga karena luka batin, karena juga bisa juga karena pengalaman-pengalaman traumatis di masa lalu. Dia sulit sekali mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Bahkan sulit juga mendengarkan batinnya sendiri. Ya, apa yang menjadi kerinduan hatinya, tetapi dia salah mendengarkan. Dan itu bisa terjadi. Banyak kali terjadi justru. Ya, di mana orang tidak mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan paling dalam, tetapi mendengarkan apa yang di luar. Dan itu membuat seringkali orang jatuh, orang tersungkur, orang salah dan seterusnya. Karena dia tidak sesuai dengan apa yang batinnya yang dia harapkan. Nah, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, bagaimana demikian juga kalau kita punya hati yang subur, hati yang lembut, yang mau mendengarkan, ya. Dan orang yang mendengarkan itu adalah orang yang tanahnya subur. Ya. Ketika ada kebaikan, dia mencoba mengeterapkan, mencoba menjalankannya, mencoba menghayatinya dan mencoba menghidupinya. Ya. Saudaraku terkasih dalam Kristus, di dunia sekarang ini, sulit sekali orang mendengarkan. Dan sulit sekali orang yang hening duduk diam
untuk meditasi, untuk kontemplasi. Tidak mudah. Dan itu mengandaikan dan menandakan bahwa ada masih banyak begitu duri-duri, ada banyak dalam hati kita begitu banyak batu-batu yang meminta pemenuhan. Ada banyak luka-luka, ada banyak masa lalu kita yang penuh dendam, penuh marah, penuh kekecewaan, yang meminta jawaban, respons dari kita. Dan itulah yang seringkali membuat kita tidak menumbuhkan apa yang kita sebut dengan keutamaan dan kebijaksanaan. Orang bisa pandai, bisa macam-macam, bisa luar biasa, tetapi dia tidak, hakikat batin yang terdalam tidak didengarkan. Ya, jadi kepandaiannya itu tidak sebanding dengan karakter, dengan watak, dengan keutamaan. Ya. Maka banyak sekali orang jatuh, kita semua banyak jatuh karena kita hanya ingin popularitas, ingin sukses, ingin punya rumah yang hebat, yang luar biasa. Orang sebut sekarang dengan sultan. Ya tidak apa-apa, dia punya kemampuan-kemampuan yang seperti itu, tapi jangan lupa keutamaan dan kebijaksanaan batinnya tidak tumbuh dan berkembang. Ya. Jadi orang mempunyai skill, kehebatan luar biasa, tetapi keutamaan, kebijaksanaan batinnya tidak digarap dengan baik. Dan itu menjadi kelemahan manusia zaman sekarang. Dengan teknologi yang luar biasa, tetapi bisa dalam arti teknologi itu dipakai untuk sesuatu yang jahat. Untuk menguasai orang lain, untuk menindas orang lain, dan seterusnya. Dan itu bisa terjadi. Ya. Teknologi komputer, ya, teknologi informasi begitu cepat berkembang, luar biasa, dengan 3, 4, 5 dimensi. Tapi tidak pernah dunia batin masuk ke dalam, di mana kebencian, kemarahan, kekecewaan, balas dendam, dominasi, ya, tidak tumbuh berkembang. Orang ingin supaya berada dalam kekuasaan dia. Dan itulah yang terjadi sekarang dengan negara superpower, ingin menguasai dunia, ingin menguasai alam semesta, dengan orang lain harus tunduk kepada dia dan seterusnya. Dan ini merupakan suatu kesombongan, keangkuhan secara komunal, secara bersama-sama. Mereka adalah dikdaya besar, jaya, mulia, tapi tidak tumbuh dalam kebijaksanaan, keutamaan batinnya. Nah, saudaraku terkasih, salah satu indikasinya saya mengatakan kenapa, itu keheningan dan kesunyian. Ketika orang belajar dan bisa hening dan sunyi, ya, dia bisa mendengarkan apa yang dalam batinnya, tapi juga dia bisa mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ya. Dan untuk itu tidak mudah, karena ada begitu banyak luka, ada begitu banyak dosa, ada begitu banyak kekurangan, ada begitu banyak hal, batu-batu dan duri-duri yang melekat dalam diri kita. Nah, disitulah saudaraku terkasih dalam Kristus, Gereja Katolik menawarkan sesuatu yang tidak kita hormati bagi sebagai orang Katolik juga atau kepada orang lain, itu dengan sakramen pengakuan dosa, dengan sakramen Ekaristi. Nah, semua sakramen-sakramen ini sebetulnya jujur kalau dikatakan, sakramen itu adalah mengajak kita untuk mendengarkan kehendak Tuhan untuk membuat dunia ini bertumbuh berkembang, tetapi juga membuat dunia itu semakin sejahtera, semakin damai, semakin saling menghormati, semakin saling mencintai. Jadi tidak cukup hanya satu sisi dunia intelektual dengan kecerdasan intelektual aparatus, ya, intellectual quotients, yang genetis yang diciptakan sekarang ini bagus, tidak apa-apa. Tapi kedalaman juga kita butuhkan. Saudaraku terkasih dalam Kristus, itulah. Semoga Anda dan kita semua sadar bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi pewarta kabar gembira di segala kecerdasan dunia ini. Itu bagus. Tetapi masuk spiritual quotient, kecerdasan batinnya, di mana kita mendengarkan kehendak Tuhan, membuat orang bahagia, tentram, damai. Dan untuk itu maka
Kita berjuang juga untuk membuat hati kita menjadi hati yang murni, puritas cordis, the purity of heart, kemurnian hati. Dan itu bukanlah yang gampang. Maka kita butuh rahmat Allah, butuh Roh Kudus yang selalu coba kita daraskan, kita rapalkan. Datanglah Roh Kudus supaya kita menjadi manusia yang lebih bijak, lebih berkeutamaan, berhikmat dalam hidup kita. Dari diri kita sendiri kita tidak mampu. Maka saya mengajak Anda untuk terus mendaraskan, merapalkan, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Supaya batin kita dipenuhi dengan Roh Allah, bukan roh lain, bukan roh-roh yang menghancurkan satu sama lain. Semoga hidup kita berbuah 100 kali lipat, bukan hanya dalam hal-hal kepandaian intelektual, tetapi kecerdasan batin, keutamaan. Dan kita dipanggil untuk memurnikan batin kita, supaya kita bisa tenang. Maka disebut requiescat in pace. Semoga ia beristirahat dalam damai. Beristirahat dalam, ada kedamaian di situ. Ada kekuatan, ada ketenangan yang berasal dari Tuhan sendiri. Dan kita damai. Lalu terjadi harmonis di dalam keluarga. Dalam harmoni dengan diriku sendiri, harmoni dengan orang lain, dengan keluarga, dengan siapapun. Mari kita menciptakan harmoni dalam diri kita, menerima batu, menerima luka, menerima segala yang positif negatif dalam diri kita sebagai ciptaan Allah dan membagikan kepada orang lain. Semoga Anda semua menjadi pewarta benih-benih kebaikan, benih-benih kedamaian kepada siapapun juga. Tuhan memberkati Anda semua. Berkat Tuhan melimpah dalam diri Anda, dan semoga kita bersedia menjadikan hati kita tempat Tuhan tinggal dan hidup dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.